Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Dengan saya Yeni Fitriani dari SD Negeri Antasan Besar 1 Banjarmasin. Saya Zuraida dari SD Negeri Mawar 6 Banjarmasin. Dan saya Baliah dari SD Negeri Kalayang Selatan Banjarmasin. Nah, dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, Coach dan coaching. Selamat menyaksikan. Dan selalu menggerakkannya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum Bu Baria, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuraida, baik, alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Baria. Baik Bu Baria, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Ya. Yang mana sebelumnya melakukan praktek, tentunya kita harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini. Dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan ya Bu yang harus Ibu pahami. Tahapan pertama yaitu pra-observasi, yang mana tahapan ini saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi serta indikator apa saja yang akan dikembangkan oleh Ibu Baria. Kemudian yang pada tahapan kedua, pelaksanaan observasi, saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama coach Ibu. Yang terakhir yaitu pada tahapan pasca observasi, di mana nanti Ibu Baria akan merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan. Kembali pada proses coaching selanjutnya. Bagaimana Bu Baria? Sudah siap nih? Insya Allah siap Bu. Oke, baik. Seperti yang sudah Ibu paparkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya. Hal ini dilakukan dengan melihat apakah proses percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur cerita, dan nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching Ibu. Kemudian bagaimana si coach dapat merespon, menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan perlu Ibu ingat juga, tentunya percakapan coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, dari pra-observasi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke. Dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini apa ya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ada 2, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi kira-kira nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik kompetensi yang mana Bu? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Terus indikator apa nih yang akan Ibu inginkan pada proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan potensinya dan memecahkan masalahnya dan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, baik sekali ya Bu Bariah yang akan Ibu lakukan ini. Kalau begitu saya cukupkan dulu pra-observasi kita hari ini ya Bu. Silahkan nanti Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Terima kasih banyak Bu Bariah atas kerjasamanya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Selamat pagi Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Baria. Kabarnya hari ini sehat. Tapi Bu, secara fisik saya sehat Bu, tapi secara mental agak bermasalah nih Bu. Apa yang saya bisa bantu? Begini Bu, di kelas saya ini ada permasalahan Bu. Murid saya ini sering Bu buang sampah sembarangan. Oh, baik Bu Yeni.
Apa nih tujuan dari percakapan kita hari ini yang Ibu harapkan dulu dari hari ini? Tujuan saya Bu, coaching hari ini saya ingin siswa saya selalu membuang sampah pada tempatnya Bu. Terus disiplin saat masuk sekolah, disiplin saat membuang sampah, begitu Bu, mencintai lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan Bu, di kelas juga selalu bersih, begitu Bu. Lalu apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya lakukan sekarang, saya membuat jadwal piket Bu. Lalu apa ada rencana yang sudah Ibu lakukan namun belum berhasil atau rencana yang terbesit di pikiran Ibu tapi belum terrealisasikan? Rencana yang sudah saya lakukan Bu, selain membuat jadwal piket, saya juga membuat kesepakatan kelas juga Bu, tapi belum berhasil juga. Nanti mungkin saya akan memaksimalkan lagi agar anak itu yakin dengan apa yang mereka inginkan nanti di kelas Bu. Lebih saya tekankan lagi ke dalam kesepakatan kelas Bu. Terus saya juga dari permasalahan ini saya ingin berkonsultasi nih kepada kepala sekolah juga Bu, ingin mengangkat tema project Bu, gitu. Temanya gaya hidup berkelanjutan gitu Bu Baria. Jadi gimana dari permasalahan ini kami dari tim P5 akan menyusun modul proyek begitu Bu, tentang gaya hidup berkelanjutan untuk menangani sampah-sampah yang ada di sekolah. Ya Allah, bagus sekali, Masya Allah, luar biasa Bu Yeni dengan adanya program P5. Semoga anak kita menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan bisa bijak dalam mengelola sampah. Terus dalam hal pelaksanaannya Ibu tentu melibatkan seseorang. Nah, siapa yang Ibu mintai bantuan untuk membantu Ibu agar solusi ini bisa terlaksana? Yang saya libatkan tentunya pasti kepala sekolah ya Bu ya. Tanpa kepala sekolah kan program kita tidak akan berhasil, begitu tidak akan berjalan. Karena sesuatunya harus ada persetujuan kepala sekolah. Terus bukan hanya kepala sekolah tetapi juga rekan sejawat, terus orang tua murid yang terlibat, terus juga komite saya mintai bantuan juga Bu. Terus juga yang pasti tim P5 Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu langkah yang Ibu laksanakan akan berdampak positif bagi siswa, Ibu dan sekolah. Lalu apa bentuk tanggung jawab Ibu dari solusi? Dari menjawab rencana saya ini, kami kan dari tim P5 akan menyusun modul proyek. Dan nanti di dalam modul proyek ini kami sisipkan di pembelajaran. Kami rencanakan di dalam pembelajaran ini memutarkan video-video terlebih dahulu untuk anak bahaya-bahaya dari membuang sampah sembarangan gitu Bu. Jadi anak ini secara langsung melihat nih bahaya-bahaya membuang sampah sembarangan itu seperti apa. Kalau lingkungan tercemar, terus dampak dari membuang sampah itu banyak yang terkena penyakit begitu, terus menjadi bencana alam begitu. Nah, setelah disisipkan dalam pembelajaran juga kami mengenalkan bagaimana cara mengelola sampah itu. Jadi anak-anak ini diajari bagaimana keterampilan mengelola sampah organik, anorganik, serta sampah yang berbahaya atau B3 tadi Bu. Dan itu kan juga kami bekali anak-anak untuk mendaur ulang sampah. Gitu. Sampah anorganik itu kan Bu bisa sampah bekas, kertas, plastik yang bisa didaur ulang begitu Bu. Jadi kerajinan yang bisa bernilai guna begitu. Ibu hebat sekali rencananya. Kemudian setelah Ibu menyampaikan tadi dari awal sampai akhir, tampaknya Ibu tidak sadar sudah menyampaikan solusi juga ini ternyata. Nah, bagaimana nih sekarang kondisi Ibu yang tadi sudah kayak tanya kabar, ada mengganjal di hati yang tidak enak. Sekarang apakah masih ada yang mengganjal Ibu? Alhamdulillah Bu Baria, setelah diskusi dengan Ibu tadi, saya tidak sadar ya Bu ya sudah menemukan solusi saya ya Bu ya. Terima kasih karena Ibu sudah mengarahkan, sudah membimbing saya Bu untuk menemukan potensi saya tadi dalam menyelesaikan masalah saya. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu ini sudah baik sekarang kondisinya dan sudah tidak perlu resah lagi.
Apakah ada lagi yang ingin dibicarakan Bu Yeni? Saya rasa untuk sekarang sudah tidak ada lagi Bu, tapi nanti kalau di lapangan ya Bu ya, saya ada terkendala bisa saya menghubungi Ibu kembali, boleh kan Bu? Oke, siap. Saya dengan senang hati dan selalu terbuka untuk Bu Yeni. Dan saya juga berterima kasih karena Ibu Yeni telah mempercayai saya sebagai dengan menceritakan permasalahan. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih Bu Yeni. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi juga Bu Baria. Assalamualaikum Bu Baria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zuraida. Oke, barusan tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Bu Yeni. Nah, sebelum penutupan, mungkin saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan indikator ketercapaian saat coaching tadi itu apa saja ya Bu? Baik Bu Zuraida, yang saya lakukan di coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan bergabung. Oke, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai ya dengan hasil catatan saya. Di catatan saya Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan yang terbukti ya ketika ngobrol Ibu sudah merasa setara, tidak ada perbedaan antara Ibu dengan coach Ibu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas seorang coach untuk mengeluarkan berbagai macam ide atau solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian juga Ibu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coacher, dan Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan mitra supervisi tadi. Di mana Ibu mengharapkan ada dua hal ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dari yang sudah saya catat ini tadi. Dan sudah terlaksana juga. Yang paling penting dari proses tadi, saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan melalui alur tirta. Ibu sudah mendengarkan dengan rasa. Alhamdulillah secara gambar umum dari catatan saya ini, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik Bu. Luar biasa sekali. Nah, pertanyaan saya terakhir Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang Ibu mau kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran kamu, yang mana mungkin tadi coaching tadi merasa sedikit bosan. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik SPOT agar coaching lebih rileks dan mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Oke, jadi kehadiran penuh ya atau present tadi menjadi harapan Ibu untuk bisa dikembangkan. Oke Bu, kira-kira siapa nih nanti yang akan Ibu mintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait dengan mendukung saya dalam proses permasalahan saya ini. Oke Bu, bagus sekali. Jadi kira-kira kapan nih Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu? Kemungkinan rencananya akan saya lakukan minggu depan ya Bu. Oke, dari kegiatan supervisi kita kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya dari percakapan berdasarkan percakapan Ibu waktu coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta, juga mendengarkan dengan rasa. Ibu juga ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dengan meningkatkan keterampilan coaching yaitu kehadiran penuh atau present. Nah, yang jadi kesimpulan dari observasi kita hari ini yaitu semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching lebih baik dan maksimal lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga nanti bisa bermanfaat kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Ibu dalam observasi hari ini. Terima kasih kepada Bu Baria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Lekas bergerak